Oke, ketemu lagi di Jalur Hati. Omongin aja biar kamu plong. Oke. Hari ini kita ketemu lagi di yang kamu pasti mudah-mudahan gak bosen deh gitu kan. Bahasan-bahasan kita disesuaikan lah dengan bahasa-bahasa yang memang kekinian. Karena juga masalahnya juga kekinian. Solusinya atau gambaran solusinya sederhana banget, dan mudah-mudahan ini bisa menyederhanakan masalah kamu ketika kamu punya masalah ini. Barangkali yang menyampaikan masalahnya atau curhatannya mudah-mudahan sudah selesai masalahnya, dan barangkali ada sobat-sobat DHB yang lain yang mengalami masalah yang sama dan mudah-mudahan ini memberi solusi. Kita masih seputaran pertemanan, jati diri, kemudian juga persahabatan, ada juga keluarga, dan ini hanya gambaran saja karena kalau kita bicara ahli, saya bukan ahlinya gitu kan. Kalau untuk bicara misalnya psikologi, kemudian ya ada yang mungkin gangguan itu seperti apa, saya memposisikan sebagai teman curhat yang bisa ya setidaknya memberi gambaran dan mudah-mudahan jadi solusi buat teman-teman semua. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Saya punya teman yang sangat begitu dekat dengan saya, tapi setelah saya kuliah sekarang dia seakan akan menjauh dari saya, padahal dia orang yang sangat saya percaya. Tetapi pas tahu saya kuliah, dia kayaknya gak suka saya kuliah. Dia selalu membicarakan saya di belakang, padahal saya tidak pernah jahat kepada dia. Bagaimana menyikapi teman seperti itu? Itu namanya mungkin proses adaptasi. Kalau dari kacamata saya, teman kamu itu merasa, bisa dibilang mungkin secara tidak sadar dia iri, karena saya nggak tahu nih teman-teman kamu ini apakah kuliah atau enggak. Andai kata misalnya dia enggak kuliah, itu bisa menjadi penyebab mungkin karena dia merasa teman dia yang dulu tidak seperti ya teman dia sekarang, tidak seperti teman dia di masa lalu. Terus juga kan perbedaan strata ekonomi, kemudian juga background pendidikan itu sangat berpengaruh, dan itu menjadi ujian pertemanan. Sebetulnya kalau ujian pertemanannya itu tulus, tanpa memandang status, tanpa memandang latar belakang ekonomi, kemudian juga memandang tingkat pendidikan, saya kira nggak ada masalah dengan pertemanannya. Kemudian juga bagi sebetulnya kalau teman yang baik itu, teman sejati itu yang mendorong kamu untuk maju, bukan menghalangi. Atau bahkan dia bilang saya nggak suka kamu misalnya melanjutkan melanjutkan pendidikan itu sesuatu yang positif. Saya kira beda ceritanya misalnya kamu memutuskan untuk mengambil sebuah, misalnya punya hubungan dengan seseorang yang kemudian teman kamu bilang orang itu nggak baik, mungkin itu menjadi sebagai bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya pendidikan, saya kira dalam konteks melanjutkan pendidikan apapun backgroundnya itu sangat baik. Nah ini perlu dipertanyakan juga, kamu bisa introspeksi, teman kamu itu benar-benar tulus berteman sama kamu, atau mungkin dia tidak tulus dalam artian dia selalu mementingkan kita harus setara, kita harus sejajar, kemudian kita dituntut untuk setara dengan dia, untuk sama dengan dia. Itu saya kira nggak sehat gitu. Nah barangkali juga teman kamu juga butuh waktu, butuh proses ketika misalnya dia kalau dalam pandangan saya mungkin merasa iri karena seandainya dia nggak kuliah. Karena misalnya dia nggak kuliah, kemudian juga kamu kuliah, punya teman baru, ada juga ketakutan mungkin dari dia, takut kamu punya teman lagi dan kamu melupakan dia. Nah itu juga harus kamu cari tahu gitu ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba kita membuat penilaian bahwa dia langsung berubah seperti itu. Mungkin saja dia merasa mungkin tidak percaya diri, barangkali nggak mungkin benci lah gitu kan. Dan kalau saya melihat juga mungkin nggak mungkin juga dia iri juga ya, tapi mungkin dia merasa nggak pede aja ketemu lagi dengan kamu yang sekarang kamu udah statusnya kuliah. Kemudian juga merasa dia ketakutan kehilangan kamu karena kamu sudah punya teman baru, lingkungan baru.
itulah ujian pertemanan. Kalau misalnya kamu ingin mempertahankan berteman dengan dia, saya kira kamu bisa nanya dulu, kemudian ketika pulang ke rumah datengin, ngobrol-ngobrol gimana, terus nggak ada masalah sih kalau kita berteman udah lama, tanya aja kira-kira, ya nanya, kok aku ngerasa kamu berbeda sekarang gitu kan, yang dulunya ini kok kamu ngerasa, aku sih ngerasa gini-gini, ya kan sampaikan aja. Karena kenapa, di antar teman nggak ada kebohongan gitu ya. Jadi, dan kalau dia teman yang baik, dia pasti akan jujur pada kamu gitu kan. Kalau justru dia banyak menutupi hal-hal yang seharusnya diungkapkan sesama teman, ya kamu bisa mempertanyakan pertemanannya itu sebenarnya seperti apa gitu kan. Nah, di sini ujian pertemanannya itu diuji, dan kita bisa mengambil sikap dari sikap teman kita, apakah kita sangat percaya. Kalau saya juga pernah kan di beberapa konten sebelumnya menyampaikan bahwa jangan terlalu tergantung sama orang lain. Kita harus percaya pada diri kita bahwa kita bisa mandiri, punya kemampuan dan percaya diri. Itu barangkali jawaban dari saya gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, masalah saya dulu ketika saya diputusin. Oh, ini ada sedikit ini ya. Saya jadi dia ngerasa apa ya, down karena ditinggalin nikah sama pacar. Itu alamiah banget karena namanya seseorang yang dia sudah sayang banget, sudah nyaman banget, kemudian ternyata Tuhan berkata lain dan kita tidak dijodohkan dengan dia. Ada bahasanya kan, kita jagain jodoh orang gitu kan. Saya kira normal-normal saja, kamu kecewa, kamu down, kamu mungkin marah, kamu mungkin stres. Tapi ingat, jangan berlebihan dan jangan keterusan. Ingat, dunia ini hanya perjalanan, bukan tujuan. Itu konten saya sebelumnya, saya selalu menekankan bahwa ingat, dunia ini hanya perjalanan, bukan tujuan. Jadi kalau kamu ngerasa ini sekarang down atau misalnya stres, saya kira itu hal yang normal. Nah, apa yang harus kita lakukan? Out of box, keluar dari zona kamu yang lama, yaitu kalau di agama sendiri ada konsep hijrah. Hijrahnya kita bisa mungkin mencari pertemanan baru, lingkungan baru, dan memang waktu yang akan menjawab. Kamu akan bisa kok melupakan semua itu. Kamu juga akan menatap masa depan. Ingat, hidup untuk masa depan, bukan untuk meratapi masa lalu. Kalau jika masa lalu kamu bisa diperjuangkan dan memungkinkan, saya kira nggak ada masalah. Tapi ingat, tingkatkan nilai diri kita. Kalau nilai diri kita sudah meningkat, jangankan 1-2, kamu bisa memilih banyak pasangan yang kamu inginkan, yang sesuai dengan kriteria kamu. Ingat bahwa orang itu baik tapi belum tentu baik buat kita. Orang itu hebat tapi belum tentu dia akan lebih hebat ketika dengan kita. Masalah jodoh itu memang rahasia Tuhan, dan pasti ada hikmah di balik semua itu. So, kamu bisa sekarang mencari kegiatan baru, pengetahuan baru, teman-teman baru yang bisa membuat kamu bisa lebih menikmati hidup, bersyukur pada hidup, tidak meratapi terus ketika kamu ini tinggal nikah gitu kan. Itu ngeri banget lah gitu. Tapi ya memang itu kehidupan. Ingat, kehidupan itu adalah ujian, perjalanan, dan setiap perjalanan pasti ada ujiannya, ada belokannya, ada tanjakannya, ada turunannya. Harus dinikmati lah gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, jadi akhir-akhir ini perasaan atau mood saya sedang tidak baik, mudah menangis ketika mendapatkan sesuatu yang sedikit menyakitkan, kemudian merasa ingin lebih diperhatikan dan dipedulikan oleh orang lain termasuk orang tua. Itu juga wajar, karena juga tiap orang pasti ngalami lah gitu ya. Tiap orang pasti ngalami yang namanya merasa apa ya, moody lah, moody. Gimana caranya agar nggak moody? Ada sebetulnya sebuah trik gitu ya. Satu, saya bisa saranin ke kamu, tidur jangan terlalu malam. Jadi kita memang harus cukup istirahat. Kemudian ketika bangun tidur, usahakan sepagi mungkin yang bisa kamu bangun pagi itu. Kemudian habis bangun pagi, jangan tidur lagi. Kemudian kamu bisa juga baca buku-buku inspiratif yang memotivasi kita agar lebih bersemangat. Jadi kalau kita misalnya pada posisi seperti ini, moody, gampang menangis, ingin lebih diperhatikan, itu secara psikologi kita mungkin sedang kelelahan. Otak kita perlu refresh, di restart gitu kan. Jadi komputer aja, mobil aja butuh dimatikan dulu agar tidak overheat.
komputer butuh di restart atau dimatikan agar tidak hang gitu kan. Dan manusia kapan di restartnya sih? Ketika tidur. Jadi sebetulnya tidur terus cukup biar kamu nggak moody gitu ya. Kemudian ketika bangun tidur, coba update isi kepala kamu gitu ya. Isi kepala kita update dengan pengalaman, pengetahuan, pertemanan gitu yang membuat kita menjadi lebih optimis. Karena ketika misalnya kejenuhan itu membuat kita jadi moody. Kejenuhan itu membuat kita jadi moody. Kalau kamu tiap hari membaca buku, apalagi yang memotivasi, menginspirasi, yang sesuai dengan passion kita, ya kamu cari referensi, pasti. Makanya jangan kamu mengerjakan satu hal terus menerus itu terus. Kenapa? Itu akan menimbulkan kejenuhan, ujung-ujungnya moody gitu kan. Dan saran saya ya kamu tetap harus kreatif gitu ya, melakukan hal-hal baru gitu ya. Dan kalau pendapat saya sih gambarannya, posisi kamu itu sekarang pada level sangat jenuh dan kamu nggak menyadari. Alam bawah sadar kamu yang sekarang kasih warning nih gitu, jadi cepet nangis gitu, lebih ingin diperhatikan. Berarti kamu harus melakukan sesuatu yang baru gitu ya. Itu pertanyaan berikutnya, sulit menerima materi kuliah karena online. Wah, ini perkuliahan. Ketika kuliah online bawahnya ngantuk, tips ketika Zoom tidak ngantuk. Saat pandemi sekarang semua ngalamin lah gitu ya. Dan memang gini, kalau orang nggak bisa ngantuk ketika dia tertarik dengan sesuatu. Kita misalnya nonton konten YouTube, kalau itu sangat menarik dan sesuai dengan passion kita akan nggak ngantuk dan akan sangat tertarik. Permasalahannya, ini kuliah gitu kan, tidak semua mata kuliah kita suka, tidak semua dosen kita suka. Nah, tipsnya apa sih? Satu, tidur cukup. Kedua, posisikan posisi yang nyaman. Kemudian juga kita harus persiapan prepare nggak bisa agar kita nyaman. Kemudian ketiga, mungkin kamu siapin yang ada yang mengandung kafein, ya kopi atau teh gitu ya. Kemudian siapkan cemilan atau minuman. Jadi ketika kamu ngantuk, kamu bisa sambil minum, makan permennya agak pedas sedikit biar kamu agak cenghar gitu kan, orang sudah bilang. Kemudian juga, tapi jangan melakukan hal lain ketika Zoom meeting. Kenapa? Kamu nggak akan fokus. Jadi hanya minum, mungkin makan permen gitu kan. Kemudian ketika ngantuk benar-benar melanda gitu kan, kamu bisa cuci muka dulu gitu kan. Tadi kata kuncinya istirahat yang cukup. Kemudian juga buat catatan. Jadi kamu sambil nyatat gitu, apa yang disampaikan dosen di room meeting itu, di Zoom meeting itu kamu sambil nyatat. Jadi ada kegiatan sehingga ada instalisasi dari diinstal gitu ya, pengetahuan yang disampaikan oleh dosen kamu catat. Jadi buat buku catatan kegiatan sehingga satu, kamu nggak ngantuk, kedua materinya akan tersampaikan dan kamu akan ngerti. Itu tips dari saya gitu ya. Terakhir, banyak kebutuhan malu minta mulu sama orang tua. Oke, banyak kebutuhan ya, saat ini kan memang namanya orang hidup kebutuhannya pasti banyak. Tidak hanya bicara makan, tapi kebutuhan ya mungkin kamu bisa pengen jalan-jalan. Kemudian juga sekarang musimnya online sama kuota semacam. Kemudian banyak hal lah gitu ya. Tapi di satu sisi ekonomi juga agak lesu, orang tua mungkin juga ada kekurangan, sehingga kamu akan sungkan ketika meminta pada orang tua. Itu sah-sah saja, berarti kamu dewasa dan kamu berpikir. Gimana caranya sih? Satu, prioritas pengeluaran yang memang sangat dibutuhkan baru keluar. Pengeluaran hanya keluar atau uang hanya keluar ketika memang wajib. Jadi kalau nggak ngeluarin uang, kegiatannya nggak jalan. Jadi kita lihat manfaatnya, jangan semua kitanya ampun. Jadi intinya efektif, efisien gitu kan. Jadi kamu mengeluarkan uang hanya pada hal-hal yang sangat urgent dan wajib kamu ikuti. Itu pertama. Kedua, jadi mengatur pola keuangan, lalu lintas keuangan, cash flow kamu diatur. Yang kedua adalah coba cari tambahan. Kamu bisa jualan online, nggak harus kita punya produk, kamu menjualkan produk orang juga. Intinya apalah, menjadi maklar gitu ya. Apapun itu, pokoknya mencari penghasilan tambahan gitu ya. Saya kira dua itu cukup lah buat kamu gitu ya. Satu adalah pengeluaran hanya untuk keperluan yang sangat urgent dan wajib.
Kemudian jadi cash flow diatur. Yang kedua adalah cari tambahan, bisa jualan online misalnya. Kemudian juga kamu bisa menawarkan jasa, kemudian juga eh, menjadi apa ya? Penyalur lah gitu kan. Kamu menjadi dari distributor menjadi reseller gitu kan. Banyak barang-barang yang bisa kamu coba kamu sebanyak banget produk-produk yang meminta reseller. Kamu bisa kan punya lingkaran pertemanan, kamu jualin ya, itu bisa bantu lah uang jajan kamu gitu. Barangkali itu bisa membantu buat kamu sobat-sobat DHB dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, kita ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omongin aja biar kamu plong. Dadah.